صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramun, para alimil ulama, para asatid, wabil khusus Al-Ustadz Jamal sahibi wa habibi, wabil khusus Al-Ustadz Asep sebagai ketua DKM, dan juga para kesepuhan yang tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada semuanya. Mudah-mudahan selalu senantiasa guru-guru kita diberikan kesehatan, sihatul afiyah, diberkahi dalam setiap langkahnya dan aktivitasnya, juga dimenangkan dalam setiap perjuangannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada segenap panitia yang betul-betul berjibaku mensukseskan acara ini, dan juga yang terlibat di dalamnya, siapapun, termasuk yang ikut serta menyumbangkan sebahagian hartanya untuk kelangsungan dan kelancaran daripada acara malam ini. Acara kita persembahkan untuk baginda Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para panitia diberkahi Allah, para panitia dibalas kebaikannya oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, pemudi, para santri dan santriah yang hadir dalam kesempatan yang sangat mulia ini, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan juga magfirah Allah. Amin. Dan mudah-mudahan
karena tujuan kita thalabul ilmi wal barakah. Di tempat ini Allah bukakan pintu-pintu ilmu dan juga pintu-pintu keberkahannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Sebelum dilanjutkan, tadi kita sudah mendengarkan dan mengikuti beberapa lantunan sholawat kepada baginda Nabi tercinta. Yang tadi kita dengarkan adalah pembacaan Maulid Al-Barzanji. Maulid ini dibaca di beberapa tempat, bukan hanya di pesantren-pesantren, tapi di jamiah-jamiah yang ada di pelosok-pelosok juga dibaca, baik oleh jamiah ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Isinya tentang apa? Isinya adalah tentang Qissatul Mustafa, tentang kisahnya baginda Nabi. Isinya tentang Siratun Nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid yang dibaca bukan hanya Maulid Al-Barzanji, ada Maulid Ad-Dibai, ada Maulid Simtud Duror, ada Maulid Al-Azab, ada juga Maulid Ad-Diyaul Lami. Jadi banyak maulid itu. Kalau di perumahan ini yang dibaca Maulid Al-Barzanji, maka jangan heran kalau di luar perumahan ini ada yang baca Maulid Ad-Diyaul Lami. Yang membaca Al-Barzanji boleh, yang membaca Ad-Dibai boleh, yang membaca Al-Azab boleh, yang membaca Simtud Duror boleh, yang membaca Ad-Diyaul Lami boleh. Karena isi dari maulid yang kita baca itu semuanya sama. Tentang apa? Tentang kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan kita membaca maulid dengan istiqomah, maka akan tumbuh kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan di dalam hati dengan sepenuh hati sebelum kita membaca maulid, apapun yang dibaca, niat agar supaya Allah menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi. Karena rasa cinta ini begitu mahal. Kalau seandainya kita tidak mempunyai rasa cinta kepada baginda Nabi, seberapa banyak amal kebaikan kita di dunia ini, maka tidaklah ada artinya ibadah Allah. Nah sebaliknya, ada orang yang tidak punya amal selama di dunia ini, akan tetapi dia punya cinta kepada baginda Nabi, maka insya Allah amal yang tidak ada itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin hammana ya hunubis mika ya azim ya halimu
ya alimu, ya aliyu, ya azimu. Allah yang agung, kami memohon dengan asmamu yang maha agung. Kami yang bingung, mohon ringankan. Kami yang susah, mohon mudahkan. Kami yang kotor, mohon sucikan. Kami yang hina, mohon muliakan. Kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang kotor. Kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang hina. Kita ingin disucikan dan kita ingin dimuliakan. Karenanya kita hadir di dalam acara memperingati Maulidur Rasul, miladnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi penyebab bahwa kita akan dibersihkan oleh Allah dari dosa dan akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan juga di akhiratnya. Kama qala fi kitabi Al-Barzanji yang tadi dibaca, fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ayata maramihi wa marma. Fatuba, berbahagialah siapa? Liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kehadiran kita di tempat ini tiada lain dan tiada bukan untuk mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua akan mendapatkan jaminan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sallu ala Muhammad. Ayyuhal hadirun al-kiram, hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, apa yang mesti kita ambil dan kita teladani dari baginda Nabi tercinta? Tentunya tidak sedikit, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang sempurna, ucapannya, perbuatannya tidak ada yang kurang sedikit pun. Jadi sebagai umat Nabi, kita mesti mencontoh apa yang diucapkan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi. Siapa orang yang mencontohnya, maka dia pasti akan selamat. Selamat di dunia dan juga selamat di akhiratnya. Nabi tidak pernah berbicara kasar. Nabi tidak pernah menghina orang. Nabi tidak pernah mencaci maki orang. Nabi tidak pernah marah kecuali kalau sudah berhubungan dengan syariat. Ada yang bilang Nabi itu tidak pernah marah, Nabi itu tidak pernah kasar. Lalu orang itu bilang,
Kalau ada orang yang marah, berarti dia tidak mencontoh kepada Nabi. Karena Nabi tidak pernah marah. Betul, Nabi tidak pernah marah ketika Nabi dihina, ketika Nabi dicaci maki. Tapi ketika agama Islam yang dibawa oleh Nabi dihina, Nabi marah, Nabi tidak diam. Maka dari itu ibadallah, pelajaran yang harus kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ketika Nabi dihina, kenapa ketika Nabi dicaci maki, Nabi tidak pernah membalasnya? Ini adalah ta'liman lil ummah. Nabi mengajarkan kepada umat bahwa ketika kita diam pada saat kita dihina, maka Allah Subhanahu wa taala sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Kebaikan orang yang menghina akan diberikan kepada kita. Keburukan yang ada dalam diri kita akan diambil oleh orang yang menghina kita. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Jadi ketika ada orang menghina personal, menghina diri kita, maka tidak boleh kita balas dengan hinaan. Sebab itu namanya adalah dendam. Tapi ketika agama kita yang dihina, ketika Nabi kita yang dihina, ketika Al-Quran kita yang dihina, maka kita tidak boleh diam. Minimalnya harus ada rasa ingkar di dalam hati. Bagaimana keingkaran kita? Bisa kita lakukan dengan tangan kita, bisa kita lakukan dengan lisan kita. Beri nasihat, jangan sampai dibiarkan melampaui batas. Ada orang yang coba-coba menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita diam atau kita malah tertawa, maka berarti kita sama halnya dengan orang yang berbicara. Jangan kita diam. Kalau Anda mampu berbicara, maka bicaralah, tegurlah orang itu, hentikan pembicaraannya. Ingat ibadallah, Nabi alaihi salatu wasalam pernah marah, betul-betul marah. Saat itu ada seorang yang bernama Musailamah. Musailamah itu adalah orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dari kampung Najat. Dia mengutus 2 utusan agar datang kepada Nabi, menyampaikan kabar, menyampaikan berita bahwa kami dari kampung Najat ada yang menjadi nabi. Untuk itu mari kita berbagi tugas, berbagi tugas kenabian. Nabi didatangi 2 utusan. 2 utusan berbicara kepada Nabi bahwa 2 utusan itu menyampaikan ada dari kampung Najat, kami yang diutus, bahwa ada yang bernama Musailamah. Musailamah itu juga seorang nabi, datang kepada Nabi agar berbagi tugas. Jadi di sini Nabi bagaimana cara menyikapi 2 utusan itu? Apa yang kata Nabi? Katakan, wahai 2 utusan, sampaikan kepada Musailamah, huwa al-kadzab, dia sesungguhnya adalah pendusta. Demi Allah, kalau tidak ada larangan untuk membunuh utusan, aku sudah pisahkan kepala kalian dari tubuh kalian. Nabi marah saat itu. Apa yang Nabi katakan? Inni Rasulullah la nabiyya ba'di. Sungguh aku adalah utusan Allah, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Nabi katakan dengan tegas, dengan muka yang merah, dengan mata yang melotot kepada 2 utusan itu. Ini menandakan bahwa Nabi pun pernah marah, tapi marahnya Nabi itu untuk apa? Untuk membela agama, untuk membela syariat, bukan untuk membela dirinya. Sebab Nabi ketika diludahi, Nabi tidak balas meludahi. Nabi ketika disiram air kencing, Nabi tidak balas menyiram dengan air kencing. Nabi ketika dilempari dengan kotoran unta, Nabi tidak balas melempari lagi dengan kotoran unta. Nabi ketika dilempar dengan batu, Nabi tidak membalas lagi.
melempar dengan batu, Nabi diam. Yang ada Nabi memaafkan mereka. Kalau itu terjadi kepada kita bagaimana ibadallah? Ketika kita dilempar pasti kita akan balas melempar. Ketika kita dihina pasti kita akan balas menghina. Padahal itu adalah dendam. Kalau kita tahu keutamaan dari kita bersabar ketika kita dihina, kalau kita tahu keutamaan kalau kita sabar ketika kita dicaci maki, maka insya Allah tidak akan ada dendam di dalam hati kita. Lihat Nabi kita tercinta, seandainya saat itu Nabi dihina, Nabi balas menghina, Nabi dicaci maki, Nabi balas mencaci maki, Nabi dilempar dengan batu, Nabi balas lagi melempar dengan batu, maka bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Tentunya akan menjadi umat pendendam. Maka dengan maulid malam ini yang kita peringati, mari kita tanamkan sifat Nabi, kita teladani sifat Nabi untuk tidak menjadi orang yang pendendam. Setuju? Setuju? Tidak menjadi orang pendendam. Alhamdulillah. Ada perbedaan di antara kita, yang terkadang perbedaan ini menjadi satu masalah besar yang sebenarnya tidak harus dibesar-besarkan. Satu contoh, di dalam Islam ada yang disebut dengan usuluddin, ada juga yang disebut dengan furu'uddin. Usul artinya pokok atau dasar, din artinya agama. Usuluddin berarti pokok-pokok agama, dasar-dasar agama. Dalam usuluddin umat Islam kita semua tidak boleh berbeda. Yang kedua, ada furu'uddin. Furu' artinya cabang, artinya ranting. Din artinya agama. Furu'uddin artinya cabang-cabang agama atau ranting-ranting agama. Umat Islam boleh berbeda, tapi berbeda bukan keluar dari hawa nafsu, berbeda keluar dari ilmu. Sebab Nabi mengatakan ikhtilafu ummati hikmatun, perbedaan umatku adalah hikmah. Sekarang kita ambil contoh. Mana contohnya usuluddin? Salat. Saya tanya Bapak Ibu yang hadir di sini, salat ada berapa waktu dalam sehari semalam? Jawab yang kompak. Salat ada berapa waktu dalam sehari semalam? Ada 5 waktu. Ini adalah persoalan usuluddin. Umat Islam tidak boleh berbeda. Kalau berbeda maka dia sesat. Ini perumahan apa namanya? Perumahan kota alam. Perumahan kota alam, ketika ditanya sholat yang wajib, sholat yang maktubah dalam sehari semalam ada berapa waktu? Jawabannya 6. Berarti beda tidak dalam usuluddin? Kalau begitu orang-orang yang ada di perumahan kota alam ini sesat semuanya, karena berbeda di dalam usul. Jadi sholat yang 5 waktu adalah merupakan usuluddin. Umat Islam dimanapun berada, mau yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Saudi Arabia atau negara-negara yang lainnya, nggak boleh beda, wajib sama 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ayo sama-sama. Zuhur,
Ulangi yang kenceng. Zuhur 5 waktu. Nggak boleh beda. Kalau ada yang beda mengatakan 6 waktu, maka yang 6 waktu itu apa? Misalnya sholat yang lain yang disebut sholat duha atau sholat tahajud, maka Anda berbeda di dalam usul. Sholat tahajud itu bukan wajib, sholat duha bukan wajib, itu sunnah. Adapun Anda mau jadikan itu sholat tahajud adalah wajib, maka wajib bagi diri Anda, tapi tidak boleh Anda masukkan ke dalam yang 5 tadi, sehingga menjadi apa? 6. Sholat yang diwajibkan oleh Allah dalam sehari semalam 5 waktu, titik. Tidak ada yang lebih. Kalau ada yang lebih berarti sesat. Contoh yang kedua, sholat duhur berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Sholat maghrib berapa rakaat? Sholat isya berapa rakaat? Sholat subuh berapa rakaat? Ada anak perumahan taman kota yang lagi semangatnya sholat subuh 4 rakaat. Ada di sini yang sholat subuh 4 rakaat? Bu, ada nggak? Bu, sholat subuh berapa rakaat, Bu? 2 rakaat. Ada yang 4 rakaat? Oh, saya lagi semangat nih, lagi betul-betul semangat nih untuk melaksanakan apa? Sholat. Semakin banyak rakaatnya maka semakin besar pahalanya. Akhirnya sholat subuh 4 rakaat. Kira-kira benar apa salah? Sesat apa tidak? Kenapa? Karena berbeda di dalam usuluddin. Jelas nggak, Bu? Anak-anak mudanya mana nih? Kalau sudah jam 10 katanya di sini nih sudah pada masuk kandang. Tapi nggak apa-apa. Yang masih punya niat untuk ngaji, duduk yang manis, dengarkan yang teliti, yang tertib, sampai kita pulang mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan, insya Allah. Sekali lagi, sholat subuh 2 rakaat, nggak boleh beda. Ada orang perumahan di sini yang sholat subuhnya 4 rakaat. Kita tanya, Anda sholat subuh kok 4 rakaat? Loh, saya lagi semangat. Nggak apa-apa sih. Semakin banyak rakaat, semakin besar pahalanya. Hei, hati-hati, ini masalah usuluddin. Sholat subuh 2 rakaat, nggak boleh Anda tambahin. Kalau Anda tambahin, berarti Anda telah merubah usul, sehingga Anda menjadi sesat. Ini usuluddin. Jadi nggak boleh beda. Silahkan Bapak ke tanah suci, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram. Apa ada sholat subuh yang 4 rakaat? Nggak ada. Sholat subuh di mana-mana 2 rakaat. Tapi kita bicara tentang furu'nya. Di dalam sholat ada furu'. Umat Islam ini boleh berbeda. Selama perbedaan itu bisa dipertanggungjawabkan, artinya perbedaan yang dilandaskan dengan dasar dalil yang kuat, maka silahkan, tidak boleh ribut. Contoh, mau contoh nggak? Mau contoh nggak? Contoh itu adalah tatsmimul quyud wasyurut bitamzil. Untuk menyempurnakan kaid dan syarat, ya pasti pakai contoh. Nggak pakai contoh nggak akan paham. Maka setuju nggak pakai contoh? Setuju nggak? Nantinya kesinggung. Boleh nggak nyinggung? Boleh nggak nyinggung? Kalau kesinggung marah nggak? Kalau kesinggung pulang nggak? Jangan pulang dong. Kalau kita ngaji yang nggak sholat
subuh itu yang mesti kita persoalkan. Kira-kira jelas tidak? Jadi kunut di dalam sholat subuh itu usul apa furu? Usul apa furu? Jadi kalau di dalam furu boleh nggak beda pendapat? Jadi kalau kita sholat subuh nggak pakai kunut boleh apa enggak? Kalau subuh pakai kunut boleh apa enggak? Yang nggak boleh itu ninggalin sholat. Jelas nggak? Ini satu. Contoh kedua, dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat nggak jarinya? Diangkat nggak jarinya? Nah, ini orang perumahan kok nggak ada suaranya ya. Penceramahnya sampai berapi-api tapi pengikutnya, pendengarnya ini melempem begini. Jangan-jangan belum dapat berkat. Dapat berkat belum? Waduh. Ayo kembali kita ngaji. Illallah, diangkat nggak jarinya? Teman kita ada yang diangkat jarinya, tapi tidak hanya diangkat seperti ini, ada yang dikodek-kodek. Ada nggak? Nah, yang begini ada dalilnya, yang begini juga ada dalilnya. Kecuali yang seperti ini nggak ada dalilnya, maka kita tidak boleh ribut mengangkat jari telunjuk lurus ke arah kiblat. Ini ada dalilnya. Teman kita menggerakkan jari telunjuknya, ini juga ada dalilnya. Jadi jangan ribut sampai selesai sholat. Apa-apaan nih loh, sholat pakai dolanan. Itu tangan jarinya pakai digerak-gerakin begini, apa-apaan ini? Nah, ini berarti wawasan keilmuannya masih cetek. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan mudah kita menyalahkan orang lain kalau kita belum tahu ilmunya. Jangan mudah menyesatkan orang lain kalau kita tidak tahu ilmunya. Perbedaan di antara kita ini akan menimbulkan hikmah. Sehingga apa? Dengan hikmah maka hati kita akan terang. Dengan hikmah maka hidup kita akan penuh dengan barokah. Jadi perbedaan dalam masalah furu itu adalah merupakan suatu hikmah yang tidak boleh kita besar-besarkan. Satu sama lain saling menyalahkan. Hati-hati, jangan mengikuti si fulan. Ustadz itu kalau sholat nggak pernah pakai kunut, sesat. Nah ini kira-kira yang model begini ikuti jangan. Jangan. Islam tidak begitu caranya. Anda tahu enggak apa hukumnya kunut di dalam sholat? Ini kan persoalan furu dan adanya usul dan furu ya dalam ilmu fikih. Salah satunya ilmu fikih sampai hari kiamat akan selalu ikhtilaf. Banyak hukum di sana. Maka kita ambil salah satu dari yang 4. Ada madhab Imam Asy-Syafi'i. Itu salah satunya. Mayoritas di Indonesia ini bermadhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita madhabnya Imam Asy-Syafi'i, maka dari mulai syarat, rukun sampai batal sholat ya diambil dari madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Jangan begini, syarat sahnya sholat kita ambil dari madhab Imam Asy-Syafi'i, batalnya sholat kita ambil dari imam yang lain. Itu namanya mencampur adukan madhab. Nggak boleh. Ambil salah satu jadikan patokan, tapi bukan berarti melemahkan, meremehkan, apalagi menyesatkan yang lainnya. Setuju Pak?
Jelas tidak? Jadi perbedaan di dalam furu itu boleh enggak? Sah tidak? Jadi kalau kita ribut pantas apa tidak? Tidak pantas. Ini adalah merupakan wujud dari peringatan kita malam ini, yaitu memperingati miladnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya kita ngaji seperti ini supaya kita tahu. Karena kalau orang mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, bagaimana mungkin Allah akan terima? Dalam satu syair dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa artinya? Setiap orang mengerjakan sesuatu tanpa ilmunya, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya itu ditolak, tidak akan diterima. Ngaji nomor satu, supaya kita tahu ilmunya. Alhamdulillah, sahibi wa syaikhi Bapak Arif, Bapak Wawan yang tergolong panitia, beliau sahabat saya yang alhamdulillah beberapa waktu silaturahmi ke sana, menyampaikan informasi bahwa di perumahan ini ada kegiatan rutinan keliling mungkin ya Pak, ada pembacaan maulid, ada pembacaan yasin barangkali, ada pembacaan rati barangkali, seterusnya dan seterusnya. Ini perlu digaungkan. Bahkan di momen-momen seperti ini harus ada taklim. Karena di sini tadi saya dengar ada ustadz kurang lebih jumlahnya ada 28. Subhanallah, luar biasa. Begitu kaya ini perumahan, begitu luar biasa megahnya ini perumahan. Karena ustadznya ada 28. Seandainya semua ustadz itu bergilir mengisi setiap rutinan dari rumah ke rumah memberikan taklim, maka insya Allah ini semua masyarakat akan menjadi masyarakat min ahlil ilmi wal khair. Amin ya rabbal alamin. Sebab begini Bapak, Nabi sudah katakan di dalam hadisnya, asaddun nasi azaban yaumal qiyamati man jahilah. Siksa yang paling berat di hari kiamat Allah akan berikan kepada siapa? Manusia yang bodoh ilmu agama. Ayahnya bodoh ilmu agama, ibunya bodoh ilmu agama, anak-anaknya pun bodoh ilmu agama. Maka satu keluarga nanti di hari kiamat akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang amat berat. Ibadah Allah, jangan biarkan kita bodoh ilmu agama. Maka belajar bagaimana kita bisa memahami ilmu agama supaya tidak disiksa di yaumil kiamah nanti dengan siksaan yang amat berat. Ibadah Allah, dalam satu keterangan dikatakan, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati rajulun amkanuhu talabul ilmi fid dunya walam yatlubhu. Siksa yang paling berat yang akan Allah berikan nanti di hari kiamat, yaitu kepada orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berangkat ke majelis ilmu, mengaji, belajar ilmu agama, tapi kesempatan itu dia tidak ambil, maka ia akan disiksa dengan siksaan yang amat berat nanti di yaumil kiamah. Untuk itu saya menyerukan kepada anak-anak muda, jangan menyia-nyiakan waktu. Ayo, jangan tunggu di masa tua. Nanti saja kalau saya sudah tua baru saya ikut ngaji. Nanti saja kalau saya sudah tua saya akan ikut rutinan. Jangan tunggu. Yang namanya umur tidak ada yang tahu. Umur adalah rahasia Allah. Jangan biarkan diri kita terlena dengan keasikan dunia sehingga
kita lalai untuk memahami ilmu agama. Sedangkan ilmu agama adalah ilmu yang satu-satunya di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Untuk itu ada anak muda di sini. Siap ngaji enggak? Yang merasa masih muda jawab, siap ngaji apa enggak? Siap lanjut ngaji apa enggak? Ada enggak di Perum ini tempat ngaji? Ada enggak? Enggak mungkin, ustadznya 28 masa enggak ada tempat ngaji. Dan sangat amat mengkhawatirkan apabila ustadznya banyak tapi yang ngajinya enggak ada. Jadi pertanyaan yang besar, yang lebih khawatir lagi, kalau ada ustadz tapi Allah enggak kasih manfaat akan ilmunya. Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhullahu biilmih. Siksa yang paling berat di hari kiamat akan Allah berikan kepada orang alim yang Allah tidak kasih manfaat akan ilmunya. Dia alim, dia ustadz, dia ngerti syariat, tapi tidak manfaat ilmunya. Kenapa tidak manfaat? Karena dia tidak mengamalkannya. Untuk dirinya sendiri saja dia tidak mengamalkan. Bagaimana kepada siapa? Orang lain. Dia dulu mondok bertahun-tahun, begitu pulang ke kampung disuruh untuk menjadi imam saja tidak mau. Disuruh untuk menjadi imam tahlil saja tidak mau. Bagaimana mungkin? Kok bisa? Jadi pertanyaan besar, apa yang Anda lakukan selama di pesantren? Hati-hati, barangkali Allah tidak ridho, sehingga apa? Allah siapkan azabnya di yaumil qiyamah gara-gara ilmu Anda tidak bermanfaat. Makanya Nabi ajarkan doa agar kita semua terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita diajarkan oleh Nabi doa agar supaya kita manfaat ilmunya. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidni ilman. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman wa atini hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Banyak doa yang Nabi ajarkan kepada kita agar kita selalu bertambah ilmu, agar kita selalu dipenuhi dengan ilmu. Karena hanya ilmulah yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Tapi ilmu yang bermanfaat. Nabi pesankan kepada kita, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah ay al ilmun nafi kama yuhyil ardul mayyitata bima'il matar. Kata Nabi, kalian harus selalu senantiasa membiasakan duduk bersama para ulama di majelisnya mereka, mendengarkan nasihat-nasihatnya guru-guru kita, para ulama, para kiai, sebab dengan demikian Allah akan menghidupkan hati yang mati. Dengan apa? Binuril hikmah ay al ilmun nafi, dengan cahaya hikmah yaitu ilmu yang bermanfaat. Percis seperti halnya Allah menghidupkan, menyuburkan tanah yang tandus dengan sebab turunnya air hujan. Maka siapapun yang merasa hatinya bodoh dari ilmu agama, tidak paham, tidak mengerti, berangkatlah ke majelis ilmu. Duduk istiqamah, dengarkan apa isi dari yang disampaikan. Insya Allah masuk ke dalam hati kita, akan menjadi cahaya. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang yang dipenuhi oleh Allah dengan hikmah.
Hati yang dipenuhi dengan hikmah sudah pasti hatinya akan hidup. Hati yang hidup sudah pasti akan dekat dengan Allah. Hati yang dekat dengan Allah sudah pasti dia akan bermuraqabah, merasa diawasi dimanapun ia berada. Sebagaimana Nabi katakan, ittaqullaha haitsuma kuntum, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Insya Allah orang yang takut kepada Allah dimanapun ia berada, merasa ada Allah karena ia diawasi oleh Allah, maka tidak akan pernah ia melakukan maksiat sekecil apapun. Alhamdulillah. Nah ibadil kiram rahimakumullah, di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, sebagai penutup saya ingin sampaikan satu kisah. Mau dengar? Ada di sini ibu-ibu yang mengamalkan Maulid Ad-Dibai. Bapak-bapak mengamalkan Maulid Al-Barzanji. Nggak boleh saingan karena isinya sama. Maulid Ad-Dibai yang menyusun, yang mengarangnya adalah Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Jalil Ad-Dibai. Di zaman beliau setiap akan mulai taklim, setiap beliau akan mengajar, itu beliau mewajibkan kepada jamaah, kepada santri-santrinya untuk membaca maulid terlebih dahulu. Jadi tidak dimulai taklim, tidak dimulai beliau mengajarkan ilmu kepada jamaah atau santrinya sebelum dibacakan dulu maulid di dalamnya. Dan itu istiqomah, setiap akan taklim pasti maulid dibacakan dulu. Apakah singkat atau semuanya, yang pasti dibaca dulu maulid itu. Tabarukan, ngalap berkah dengan pembacaan maulid yang di dalamnya ada riwayat Nabi, ada manakibnya Nabi tercinta, yang dibaca oleh kita akan menimbulkan rasa cinta semakin tumbuh kepada baginda Nabi, sehingga Allah akan memberikan kemudahan di dalam memahami ilmu yang kita pelajari. Ini sebenarnya yang belum kita amalkan secara istiqomah. Kadang-kadang kita baca maulid seminggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang setahun sekali di saat ada acara seperti ini. Padahal bacaan maulid itu Pak tidak mesti setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, atau di acara-acara tertentu saja. Baca, jadikan amalan sehari-hari. Mau baca berjanji, ngerti nggak ngerti artinya, niatkan di dalam hati, saya membaca riwayat Nabi, saya membaca sejarah Nabi, karena saya ingin mengenal Nabi, karena saya ingin tumbuh rasa cintanya kepada Nabi. Bapak Ibu percaya, di majlisnya Sahibul Maulid Ad-Dibai tidak hanya dihadiri oleh bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, ada anak-anak yang selalu hadir di situ, ikut. Jadi enggak bapak-bapak, ibu-ibu saja, ada anak-anak juga yang ikut hadir di sana. Satu waktu Sahibul Maulid mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu semua, persiapkan diri kita. Beberapa hari ke depan kita akan berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah lama kita belum ziarah, maka kita agendakan untuk berziarah ke Madinah. Tapi persiapkan dulu dari sekarang perbekalannya, karena kita mesti jalan kaki berhari-hari. Tapi dengan syarat, jalmi-jalmi anu tos sarepuh ulah. Anak-anak yang masih kecil jangan, khawatir nanti merepotkan di jalan. Itu instruksi daripada Sahibul Maulid. Singkat cerita, datanglah pada waktu pemberangkatan. Sahibul Maulid memeriksa, apakah semua sudah lengkap, perbekalan sudah,
Apakah ada orang tua yang ikut? Tidak ada. Semua masih rosa, semua masih jag-jag. Gak ada yang tua renta, yang sudah jalannya pakai tongkat atau sudah sakit-sakitan. Gak ada. Singkat cerita, ada anak kecil. Anak kecil Pak, masih kecil, usianya juga di bawah 7 tahun. Kelihatan oleh Sahibul Maulid. Anda pulang, jangan ikut, Anda masih kecil. Ya nurut anak kecil pula. Tapi di dalam hatinya ada kerinduan kepada siapa? Baginda Nabi. Gara-gara sering ikut maulid, itu anak kecil bisa merasakan bagaimana dia rindunya kepada baginda Nabi. Dia berbalik arah, tapi hatinya ingin ikut ke Madinah. Maka ketika rombongan itu berjalan, secara perlahan dia menyusup masuk ke dalam peti yang dibawa oleh rombongan. Berhari-hari ia berada di dalam peti, ibadah Allah, sampai apa? Waktu istirahat, yang lain pada makan, ini anak kecil ada di dalam peti. Sebab kenapa? Kalau dia keluar dari peti ingin makan, maka ketahuan nantinya. Akhirnya disuruh pulang. Bagaimana? Anak kecil itu bersabar, bertahan di dalam peti, menahan lapar dan haus. Sampai apa? Datang waktu di Madinah. Sahibul Maulid menyampaikan, wahai jamaahku, wahai murid-muridku, alhamdulillah, beberapa langkah lagi kita akan sampai di makomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar ke dalam peti, si anak kecil itu langsung keluar dari peti itu. Keluar, kemudian ia berlari sampai sekencang-kencangnya. Beberapa langkah lagi ke makomnya Rasulullah, ia terjatuh, kelelahan, kecapean, nahan lapar dan haus berhari-hari. Pada saat ia terjatuh, kemudian ia ambil tanah yang ada di dekat makom Rasulullah, lalu ia usapkan ke wajahnya sambil ia ucapkan, As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Diusapkan itu si tanah. Setelah diusapkan ke wajahnya, kemudian ia meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahibul Maulid bertanya, siapakah dia? Dia itu anak kecil yang ingin ikut ziarah ke Madinah. Kok ia bisa ada di sini? Ternyata dia selama berhari-hari masuk ke dalam peti dan bertahan menahan lapar dan haus di dalam peti. Demi apa? Demi bertemu, demi rindunya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kita kalah oleh anak kecil, Bang? Itu anak kecil. Insya Allah kehadiran kita di tempat ini, walaupun bukan ke Madinah, tapi mudah-mudahan ini awal dari kemudahan untuk bisa sampai ke Madinah. Hadirnya kita di tempat ini, hadirnya kita di majelis ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah akan memudahkan kita menuju ke Madinah, menuju ke magamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang betul-betul rindu kepada Nabi, berangkat ke tanah suci, dia sholat di Masjidil Haram, dia melaksanakan tawaf, kemudian dia berziarah ke magamnya Rasulullah, insya Allah tidak akan bisa menahan air mata
ketika kita melihat makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya teman, Pak. Punya teman bareng ketika berangkat ke tanah suci. Saya nggak mau sebut namanya. Tapi ketika kita keluar dari hotel menuju ke Masjid Nabawi, dia sudah ribut aja mikirin sendal. Iki sendal ditaruh di mana ya? Jangan mikirin sendal, titipkan sama Allah. Kita pengen sholat di Masjid Nabawi, kita pengen ziarah, kita pengen menemui Rasulullah. Jangan mikirin terus sendal. Hati-hati. Singkat cerita, ya, begitu masuk ke Masjid Nabawi, dia simpen tuh sendal bareng. Oh di sini, di sini. Masuk, sudah masuk di Masjid Nabawi, dia buru-buru terus. Ayo sih, kapan kita nih ke magamnya Nabi? Sabar, kita sholat sunnah dulu 2 rakaat, kita iktikaf dulu di sini. Setelah itu baru kita nanti berziarah ke makamnya Nabi. Ternyata dengan sikap dia yang seperti itu membuat dia menjadi linglung, Pak. Tahu linglung? Linglung itu jadi bingung arah saya ini mesti kemana. Akhirnya dia mendahulukan diri, pengen duluan. Yang ada bukan keluar dari pintu yang dimaksud, yaitu magamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia balik lagi ke tempat awal dia masuk. Sementara Al-Fakir, alhamdulillah, ketika mau ziarah ke magamnya Rasulullah, ingin hati pengen ke Raudhah, alhamdulillah Allah kabulkan. Ketika kita ingin menyentuh magamnya Rasulullah, alhamdulillah kita sentuh, Allah permudah dan air mata tidak tertahankan. Subhanallah. Singkat cerita, ini orang dikira sudah sama seperti saya, bisa melihat secara langsung magam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jarak yang dekat. Ternyata orang ini masih bingung untuk keluar dari masjid itu sendiri. Saya kembali ke hotel. Begitu nyampe di hotel, orang ini nggak ada. Kok bisa, kemana? Sampai pagi akhirnya baru ia dianterin ke hotel. Karena apa? Karena dia kebingungan, Pak. Nyari apa? Nyari sendal. Akhirnya apa? Sendalnya hilang. Ke makam Rasulullahnya enggak. Jadi selama ada di Masjid Nabawi, dia belum pernah melihat pintu makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan orang ini tetap diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita ambil dari perjalanan ini? Keyakinan. Kalau kita ke tanah suci, jangan berprasangka buruk. Kita titipkan kepada Allah, apalagi hanya semacam apa? Sendal. Titipkan, ya Allah, saya titipkan kepadamu sandal ini ya Allah, dan berikan saya ingatan yang kuat ketika saya keluar dari pintu ini masjid, saya harus kembali lagi ke pintu ini supaya saya bisa lancar. Insya Allah Allah akan kabulkan. Ala kulli hal, ibadallah. Dari kisah seorang anak kecil tadi, ini adalah merupakan satu pelajaran untuk kita yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa putra putri kita tidak boleh dibiarkan mereka untuk berada di rumah setiap hari. Waktunya ngaji, suruh mereka untuk ngaji. Waktunya mereka berada di rumah, suruh mereka untuk tetap berada di rumah. Waktunya mereka bermain, silahkan bermain, tapi jangan lupa akan waktu bermain. Jangan sampai melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat anak-anak zaman sekarang, sudah dijajah. Apa yang menjajahnya? Handphone. Sekarang ini hampir tidak sedikit, berarti banyak anak-anak yang sudah kecanduan dengan yang namanya apa? Handphone. Lebih sering memegang handphone ketimbang Al-Quran. Wah, gampang. Sekarang mah Al-Quran ada di handphone, tinggal klik aplikasinya. Hati-hati, jangan Anda biasakan.
Anda boleh punya aplikasi Al-Quran di handphone, tapi di saat Anda darurat, jangan Anda lupakan mushaf yang sesungguhnya, Al-Quran yang ada di rumah Anda. Semuanya aplikasi yang betul-betul religi, Al-Quran, Al-Barzanji, Maulid Ad-Dibai, semua aplikasinya aplikasi religi. Ternyata ada aplikasi-aplikasi maksiatnya campur di satu handphone itu. Kira-kira bagus apa tidak? Bahaya apa tidak? Na'udzubillahi min. Maka pantas Nabi ingatkan untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu diingatkan oleh Nabi. Kama qala Nabi, addibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an, fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, wahai para orang tua, ajarkan oleh kalian anak-anak kalian 3 macam perkara. Jadi kita para orang tua punya kewajiban untuk anak-anak kita mengajarkan 3 perkara. Yang pertama apa? Ajarkan mereka agar supaya cinta kepada nabinya. Yang kedua, ajarkan mereka agar supaya mereka cinta kepada keluarga Nabi, yaitu para habaib. Yang ketiga, ajarkan mereka supaya mereka bisa baca Al-Quran. Sebab orang yang membaca Al-Quran ketika di dunia, maka nanti di yaumil kiamah ia akan berada dalam naungan Allah, yaitu Arasy. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, nanti tidak ada naungan, hanya naungan Allah satu-satunya. Matahari di atas kepala kita, jaraknya dekat, betapa panasnya. Sekarang bisa dirasakan matahari ada di langit keempat, panasnya luar biasa. Bagaimana nanti di yaumil kiamah, matahari ada di atas kepala kita, dekat jaraknya, ibadah Allah, panas. Hanya ada naungan Allah satu-satunya yang bisa menaungi kita. Nah, supaya kita dinaungi nanti di hari yang amat panas, maka kita harus belajar Al-Quran. Baca Al-Quran dengan istiqamah. Siap baca Al-Quran? Siap baca Al-Quran? Alhamdulillah. Jangan malas dan jangan pernah meninggalkan belajar ilmu tajwidnya. Sebab kalau orang baca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, berdosa. Wal akhdu bitajwidi hatmun lazimun malam yujawidil Qur'ana athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha wa huwa aidan hilyatut tilawah wa zinatul ada'i wal qira'ah. Nah, ini syair ada dalam kitab Al-Jazariyah. Apa intisarinya? Belajar ilmu tajwid adalah merupakan suatu kewajiban. Itu fardu kifayah. Tapi mengamalkan ilmu tajwid itu fardu ain. Kalau kita di satu kampung ini ada satu orang yang belajar ilmu tajwid, maka yang lainnya tidak belajar, tidak apa-apa, karena fardu kifayah. Tapi ketika kita mau baca Al-Quran pakai ilmu tajwid, itu hukumnya fardu ain. Berarti tidak boleh baca Al-Quran tanpa tajwid. Kalau begitu saya takut berdosa. Daripada berdosa, masih mending saya nggak mau baca Al-Quran. Nah, itu namanya sesat. Apa Je? Yang keras. Sesat. Iya kan? Saya kalau baca Al-Quran enggak dengan ilmu tajwidnya, katanya berdosa. Daripada berdosa, masih mending saya enggak baca Al-Quran. Salah.
harusnya begini kalimatnya. Saya kalau baca Al-Quran tanpa ilmu tajwid berdosa. Daripada saya berdosa, lebih baik saya belajar kepada yang bisa, supaya saya bisa baca Al-Quran dengan ilmu tajwidnya. Ketika kita belajar kepada orang alim yang bisa mempelajari ilmu tajwid, mengajarkan tajwidnya kepada kita, walaupun kita salah di dalam membacanya, kesalahan itu akan menjadi nilai pahala buat kita. Contoh, ada di sini bapak-bapak yang sudah tua misalnya, nggak bisa mengucapkan huruf ain, bisanya nga. Jadi setiap ada huruf ain dibacanya apa? Nga. Maka ketika mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jadi bukan alamin. Ketika kita apa? Wuruk pak, bukan nga tapi a. Coba alamin, ternyata ngalamin. Bukan ngalamin, a. Coba a, nga. Wah, ini nggak bener. Maka ketidakbenerannya di dalam mengucapkan huruf hijaiyah pada saat ia belajar Al-Quran tidak berdosa. Justru yang ada mengandung pahala. Allah balas dengan kebaikan. Jadi jangan pernah ibu-ibu merasa takut baca Al-Quran salah kemudian saya berdosa. Selama ibu-ibu belajar, selama ibu-ibu mau belajar, karena belajar itu tidak ada kata terlambat. Kalau ibu malu belajar sama kiai, belajar sama ustadz, ibu malu, maka belajarlah kepada anak-anak ibu. Ngapain anak-anak ibu disuruh ngaji? Tujuannya supaya mereka pinter. Nah kita orang tua bodoh, kenapa kita mesti malu belajar kepada anak kita? Tujuan kita supaya anak kita menjadi cahaya di rumah kita. Setelah mereka pintar, kenapa kita tidak memanfaatkannya kepintaran anak kita? Belajar kepada anak kita. Nah punten, ini ibu baca Al-Qurannya belum bener, tolong kira-kira nih bener nggak nih bacaannya kalau seperti ini? Kenapa mesti malu bapak? Kalau begitu saya tanya, bapak ibu siap belajar tidak? Siap belajar tidak? Jawab jujur. Jadi belajar tidak ada kata terlambat, betul? Meskipun sudah tua, betul? Jadi Al-Quran penting atau tidak? Belajar Al-Quran penting atau tidak? Siap belajar Al-Quran? Alhamdulillah. Silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini surah apa yang kita baca? Di dalam sholat dibaca apa tidak? Ketika kita tinggalkan maka sholatnya sah apa tidak? Kalau ada yang lupa, kita wajib sujud sahwi atau tidak?
Bahkan bukan hanya sujud sahwi, kita harus mengulangi kembali. Ada satu sebelum saya tutup, Bapak Ibu ketika membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan sholat berjamaah, imam mengucapkan waladdallin. Mestinya kita yang jadi makmum jangan dulu mengucapkan amin sebelum imam itu betul-betul selesai di dalam mengucapkan kalimatnya di bagian akhirnya. Sedangkan dalam praktek yang terjadi belum selesai sudah apa? Apa yang harus kita lakukan supaya ada keseragaman? Ketika imam mengucapkan waladdallin, imam rabbighfir lana, baru kita apa? Amin. Coba praktek waladdallin rabbighfir lana. Kalau ternyata imam itu tidak terdengar ucapan rabbighfir lana-nya, maka kita yang menjadi makmum yang mesti mengucapkan rabbighfirli. Baru apa? Amin. Nah coba Bapak Ibu praktekkan rabbighfirli-nya di dalam hati. Baru apa? Bunyi aminnya. Waladdallin. Hal ini sulit untuk diubah karena sudah menjadi apa? Kebiasaan. Apa yang harus kita lakukan? Perlahan demi perlahan kita sampaikan kepada jamaah. Tapi bukan berarti yang tidak seperti ini salah. Cuma alangkah baiknya supaya memisahkan antara surat Al-Fatihah dengan apa? Amin. Jadi harus ada jeda, harus ada jarak. Ketika itu imam selesai mengucapkan surat Al-Fatihah dengan baik dan sempurna, kita makmum membaca surat Al-Fatihah. Imam melanjutkan dengan doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhiriha. Begitu selesai imam baca itu, lalu lanjut imam membaca surat pendek. Nah jadi pada saat imam membaca Allahumma ba'id baini, makmum itu membaca surat Al-Fatihah. Imam baca surat Al-Fatihah, makmum mendengarkan. Imam baca doa antara surat Al-Fatihah dengan surat pendek, makmum membaca surat Al-Fatihah. Imam membaca surat pendek, makmum mendengarkan. Jadi setiap bacaan imam, apakah Al-Fatihah ataupun surat selain daripada Al-Fatihah, makmum mendengarkan, makmum menyimak. Kira-kira jelas sampai sini? Di Perum ini seperti itu atau tidak? Ternyata tidak. Jangan ribut, jangan nyalahin ustadznya, jangan ninggalin ustadznya, lanjutkan. Kalau bisa diikuti, kalau tidak bisa pelan-pelan. Ternyata tetap tidak bisa. Semoga Allah tetap menyempurnakan berjamaah kita, insya Allah. Ayyuhal hadirun, hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Sebelum ditutup dengan doa, karena ini momentumnya adalah milad Nabi yang kita peringati, kita tabarrukan untuk mengenal siapa Nabi kita. Tentunya supaya semakin hangat suasananya, kita tutup dan kita baca bersama-sama qasidah yang berjudul Kisah Sang Rasul. Insya Allah kita baca sama-sama dengan tim hadroh yang ada di sini, hadroh Rijalul Gad. Untuk para pemuda, para pemudi
Yang hafal silahkan diikuti, yang belum hafal bisa dicek di handphone barangkali. Judulnya Kisah Sang Rasul yang diawali dengan kalimat Rahatil atyaru tasdu. Mari kita sama-sama hayati karena isinya adalah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kun nuri abdu bima'ani Ahmadin rahatil atyab في ليالي المولد الله الله وبريك النور يبدو من معاني أحمد وبريك النور يبدو من معاني أحمد وبريك النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. saat kecil menggembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka. inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka, penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka, penuh suka duka. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidin, wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadin. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidin, wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadin. Wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadin. Wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadin. Fi layalil maulidin, fi layalil maulidin. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan kita menyimak, mendengarkan kisah sang Rasul, kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi sedalam mungkin. Insya Allah dengan tumbuhnya rasa cinta kepada baginda Nabi, maka kita akan mendapatkan syafaat Nabi di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, hadani Allah wa iyyakum ila suratihil mustaqim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, wabil khusus untuk diri saya dan umumnya untuk kita semua yang hadir. Dan semoga ada di antara kita yang betul-betul mendengarkan secara khusyuk. Bila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dimaafkan
dan bisa disampaikan kembali untuk didiskusikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqad hadza minni syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa dipersilahkan kepada Ustadz Jamal. Nah, sebelum berdoa kita sama-sama fokuskan hati kita dan pikiran kita hanya kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan birahmatika nas'alu wa bijahi nabiyyika natawassal. Ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Ilahana ilmuka kafin 'anis su'al. Ikfina bihaqqil fatihati su'alan wa karamuka kafin 'anil maqal. Akrimna bihaqqil fatihati maqalan wa hassil ma fi dhamirina ya rabbana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Sama-sama. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.